Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi dan bukan ajakan beli ataupun jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan masing-masing. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham konsumer yang cukup menarik perhatian market setelah IPO-nya, yaitu saham UP. Saham produsen permen gummy yang produknya mungkin hampir semua orang Indonesia pernah coba. Pertanyaannya sekarang, apakah UP benar-benar perusahaan berkualitas tinggi atau hanya saham konsumer biasa dengan valuasi mahal? Mari kita bongkar fundamentalnya secara mendalam. Pertama, kita mulai dari model bisnisnya terlebih dahulu. UP adalah perusahaan produsen soft candy atau permen lunak yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Perusahaan ini memasarkan berbagai produk seperti UP, Just for Fun, dan Gummy Zone. Dan yang menarik, UP bukan sekadar pemain lokal. Produk mereka sudah dijual ke berbagai negara di Asia Tenggara dan puluhan negara lainnya. Bahkan, berdasarkan data Euromonitor, UP menjadi market leader di kategori soft candy di Indonesia dengan market share sekitar 66%. Artinya, dari seluruh permen soft candy yang beredar di Indonesia, mayoritas marketnya dikuasai oleh UP. Ini sangat penting, karena dalam bisnis consumer goods, brand adalah segalanya. Kalau brand sudah kuat, maka perusahaan punya kekuatan untuk menjaga harga, menjaga margin, dan mempertahankan loyalitas konsumen. Dan UP terlihat memiliki keunggulan itu. Sekarang, kita masuk ke struktur pemegang saham. Yang cukup menarik, pemegang pengendali UP menguasai sekitar 90% saham perusahaan. Artinya, free float di publik hanya sekitar 10% saja. Kondisi seperti ini biasanya punya dua sisi. Di satu sisi, suplai saham di market menjadi terbatas sehingga harga bisa lebih mudah bergerak naik ataupun turun dengan cepat. Namun, di sisi lain, likuiditas saham juga bisa menjadi lebih terbatas. Jadi, untuk investor, saham dengan free float kecil biasanya memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibanding saham dengan free float besar. Tetapi ada hal positif lainnya. Beberapa institusi asing ternyata mulai masuk ke saham ini. Ada beberapa fund dari Singapura yang mulai memiliki saham UP. Ini memberi sinyal bahwa perusahaan mulai masuk radar investor institusi global. Dan biasanya, institusi asing tidak asal membeli saham tanpa melihat kualitas fundamental bisnisnya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, yaitu kinerja keuangan. Kita mulai dari pendapatan. Revenue UP selama trailing 12 months atau 12 bulan terakhir mencapai 3 triliun rupiah. Dan pertumbuhan revenue year on year masih tumbuh sekitar 9%. Untuk perusahaan konsumer defensif, pertumbuhan mendekati 10% sebenarnya sudah cukup baik. Karena sektor makanan ringan biasanya memang bukan sektor hypergrowth, tetapi lebih ke arah bisnis stabil, repeat order tinggi, dan konsumsi rutin masyarakat. Lalu bagaimana dengan laba? Net income UP tercatat sekitar 623 miliar rupiah, sedangkan pertumbuhan EPS year on year masih naik sekitar 5,8%. Artinya, perusahaan masih bertumbuh, meskipun memang pertumbuhan laba tidak terlalu agresif. Namun, yang paling menarik bukan sekadar pertumbuhannya, melainkan kualitas profitabilitasnya. Sekarang, kita lihat margin keuntungan perusahaan, dan disinilah UP terlihat sangat kuat. Gross profit margin UP mencapai sekitar 38%. Ini sangat tinggi untuk bisnis makanan dan minuman. Artinya, dari setiap Rp100 penjualan, sekitar Rp38 masih menjadi laba kotor. Lalu, operating margin perusahaan berada di kisaran 25% dan net profit margin mencapai 23%. Ini luar biasa, karena banyak perusahaan konsumer besar bahkan kesulitan menjaga net margin di atas 15%, sedangkan UP masih mampu mempertahankan margin di atas 20%. Apa artinya? Artinya perusahaan memiliki brand yang kuat, efisiensi produksi yang baik, serta pricing power yang bagus, dan ini biasanya menjadi ciri khas perusahaan konsumer kualitas tinggi. Selanjutnya, kita lihat efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan. ROE atau Return on Equity UP mencapai 35%. Ini angka yang sangat tinggi. Dalam dunia value investing, ROE di atas 20% saja sebenarnya sudah sangat bagus. Sedangkan UP hampir menyentuh 36%. Artinya, manajemen mampu menghasilkan laba yang sangat besar dibanding modal yang dimiliki pemegang saham.
Selain itu, ROA perusahaan juga tinggi dan ROIC mencapai 25%. Kombinasi margin tinggi, ROE tinggi, dan ROIC tinggi biasanya hanya dimiliki perusahaan dengan kualitas bisnis yang sangat baik. Sekarang, kita cek kesehatan neraca keuangannya. Kas perusahaan mencapai sekitar 893 miliar rupiah, sedangkan total utangnya masih relatif aman. Debt to equity ratio hanya sekitar 0,5. Artinya, leverage perusahaan masih sehat. Current rasio perusahaan juga berada di atas 3 kali. Artinya, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek sangat aman. Selain itu, interest coverage mencapai hampir 29 kali. Artinya, laba operasional perusahaan sangat mampu menutupi biaya bunga utangnya. Jadi secara finansial, UP terlihat cukup sehat dan tidak mengalami tekanan utang berlebihan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, cash flow. Karena laba bisa saja terlihat bagus di atas kertas, tetapi cash flow jauh lebih sulit dimanipulasi. Dan menariknya, cash flow UP sangat kuat. Cash flow operasional perusahaan mencapai sekitar 650 miliar rupiah, sedangkan free cash flow mencapai 848 miliar rupiah. Ini besar sekali. Dan yang lebih menarik lagi, capital expenditure atau belanja modal perusahaan relatif kecil. Artinya, bisnis UP tidak membutuhkan investasi besar hanya untuk mempertahankan operasionalnya. Ini ciri khas bisnis consumer brand yang matang dan efisien. Perusahaan mampu menghasilkan cash besar tanpa perlu bakar uang besar. Dan biasanya bisnis seperti ini sangat disukai investor jangka panjang. Sekarang, pertanyaan yang paling penting, apakah saham UP masih murah? Kalau kita lihat valuasinya, per UP berada di kisaran 21 kali. Untuk perusahaan consumer brand premium, angka ini sebenarnya tidak terlalu mahal. Apalagi jika kita melihat margin tinggi, ROE tinggi, cash flow kuat, serta market leader. Namun memang, ini juga bukan saham murah, karena price to book value UP mencapai 7,6 kali. Artinya, market memberikan premium valuation terhadap kualitas bisnisnya. Jadi, market percaya bahwa UP adalah perusahaan berkualitas tinggi. Bagaimana dengan dividen? Dividen yield UP berada di kisaran 3,3%, dengan payout rasio sekitar 62%. Ini cukup menarik, karena perusahaan masih bertumbuh, tetapi juga tetap membagikan dividen yang cukup stabil. Jadi, saham ini bisa menarik untuk investor growth maupun investor dividen. Tetapi tentu saja, tidak ada perusahaan yang sempurna. UP juga memiliki beberapa resiko. Resiko pertama adalah valuasi yang sudah premium. Karena market sudah menghargai perusahaan ini cukup mahal, maka pertumbuhan laba ke depan harus tetap dijaga. Kalau pertumbuhan mulai melambat, harga saham bisa terkena tekanan. Resiko kedua adalah free float yang kecil. Karena saham yang beredar di publik terbatas, pergerakan harga bisa menjadi lebih volatil. Dan resiko ketiga, pertumbuhan bisnisnya memang stabil, tetapi belum termasuk kategori hypergrowth. Jadi jangan berharap saham ini naik ekstrim dalam waktu singkat, seperti saham gorengan. Ini lebih cocok untuk investor yang mencari bisnis berkualitas jangka panjang. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Secara fundamental, UP terlihat sebagai perusahaan konsumer yang sangat berkualitas. Perusahaan memiliki brand yang kuat, market leader, margin tinggi, cash flow sehat, utang rendah, dan profitabilitas yang sangat bagus. Namun di sisi lain, market juga sudah memberi valuation premium terhadap saham ini. Jadi investor perlu memperhatikan apakah pertumbuhan laba ke depan masih mampu mempertahankan ekspektasi market atau tidak. Kalau pertumbuhan tetap konsisten, UP berpotensi menjadi saham compounder jangka panjang yang menarik. Tetapi kalau pertumbuhan mulai stagnan, valuasi premium bisa menjadi beban bagi harga saham. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham UP. Dan seperti biasa, analisa teknikal ini digunakan untuk membaca arah pergerakan harga, momentum market, serta area support dan resisten penting. Bukan untuk kepastian, karena di market saham tidak ada yang 100% pasti. Kalau kita lihat secara teknikal, saat ini UP masih bergerak dalam fase sideways cenderung bearish ringan. Artinya, harga saham belum menunjukkan tren naik yang benar-benar kuat. Tetapi tekanan jual besar juga mulai berkurang. Setelah sempat menyentuh area tertinggi di sekitar 2420, harga perlahan mengalami koreksi dan bergerak turun di bawah area IPO. Namun menariknya, penurunan UP masih tergolong cukup sehat dibanding banyak saham IPO lainnya. Karena banyak saham IPO baru yang langsung jatuh dalam setelah listing.
Sedangkan UP masih terlihat mampu menjaga struktur harga dengan relatif stabil. Ini menunjukkan market masih melihat kualitas fundamental perusahaan cukup baik. Sekarang kita bahas area support dan resisten. Untuk support terdekat, area penting berada di kisaran 1650 sampai 1700. Area ini sekarang menjadi zona pertahanan buyer jangka pendek. Kalau area ini mampu bertahan, maka peluang technical rebound masih terbuka. Tetapi kalau support ini jebol, harga berpotensi turun kembali menuju area 1500, bahkan sampai area 1420 yang menjadi support kuat sejak awal listing. Dan area tersebut bisa menjadi demand zone terakhir sebelum market menentukan arah berikutnya. Lalu bagaimana dengan resisten? Resisten terdekat berada di area 1850 sampai 1900. Ini adalah area yang beberapa kali menjadi penghalang kenaikan harga. Kalau UP berhasil breakout area ini dengan volume besar, maka peluang reversal jangka menengah mulai terbuka. Sedangkan resisten mayor berikutnya berada di area 2100 sampai 2200. Kalau area itu berhasil ditembus, market kemungkinan mulai membentuk tren bullish baru. Sekarang kita lihat dari sisi volume transaksi. Aktivitas perdagangan UP masih relatif tipis dibanding saham konsumer besar lainnya. Dan ini sebenarnya cukup wajar, karena free float saham UP hanya sekitar 10%. Artinya, jumlah saham yang beredar di publik sangat terbatas. Efeknya, harga saham menjadi lebih mudah bergerak volatil. Kadang bisa naik cepat, tetapi juga bisa turun cepat ketika ada distribusi besar. Karena itu, volume transaksi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kalau harga naik tetapi volume kecil, biasanya kenaikan belum terlalu kuat. Tetapi kalau nanti muncul breakout resisten disertai lonjakan volume besar, itu bisa menjadi sinyal awal adanya akumulasi dari market besar atau institusi. Sekarang kita masuk ke analisa momentum. Secara momentum, UP saat ini masih berada dalam fase netral cenderung lemah. Belum terlihat adanya euforia market yang besar. Namun, tekanan jual juga mulai mereda dibanding fase awal setelah IPO. Artinya, market sekarang sedang berada dalam fase konsolidasi. Dan fase seperti ini biasanya sangat penting, karena market sedang menentukan arah berikutnya. Apakah saham akan mulai reversal naik, atau justru melanjutkan tren turun? Kalau kita lihat pola pergerakannya, UP saat ini cenderung membentuk pola base building, atau proses pembentukan foundation harga baru. Ciri-cirinya terlihat dari volatilitas yang mulai mengecil, penurunan yang mulai melambat, dan harga bergerak dalam range tertentu. Kalau fase ini nantinya diikuti lonjakan volume dan breakout resisten penting, maka peluang terbentuk uptrend baru akan semakin besar. Namun selama harga masih tertahan di bawah resisten mayor, tren utama masih dianggap sideways. Sekarang kita bahas skenario bullish dan bearish. Untuk skenario bullish, UP perlu mampu bertahan di atas support lalu breakout area 1900 disertai volume transaksi yang meningkat. Kalau itu terjadi, target kenaikan berikutnya berpotensi menuju area 2100 hingga 2200. Dan kalau momentum market sangat kuat, harga bahkan bisa kembali menguji area all-time high. Tetapi untuk skenario bearish, kalau support 1650 gagal dipertahankan, maka tekanan jual bisa kembali meningkat dan harga berpotensi turun menuju 1500, bahkan area 1420, karena area tersebut menjadi support kuat terakhir. Jadi, bagaimana kesimpulan teknikal saham UP saat ini? Secara teknikal, UP masih berada dalam fase konsolidasi dan pembentukan arah baru. Belum ada sinyal bullish besar, tetapi tekanan jual juga mulai melemah. Artinya, market saat ini masih menunggu apakah UP mampu menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setelah IPO atau justru mulai mengalami perlambatan. Jadi untuk investor, UP mungkin lebih cocok dipandang sebagai saham konsumer defensif berkualitas yang sedang membangun fondasi harga baru setelah IPO. Karena kalau nanti breakout besar mulai muncul, potensi reversal tren menengah bisa menjadi sangat menarik untuk diperhatikan. Jadi bagaimana kesimpulan akhirnya untuk saham UP? Secara fundamental, UP terlihat sebagai perusahaan konsumer berkualitas tinggi, perusahaan memiliki brand yang kuat, market leader di soft candy, margin profit sangat tinggi, cash flow sehat, utang relatif rendah, dan profitabilitas yang sangat baik. Dan itu membuat UP terlihat seperti bisnis compounder yang menarik untuk jangka panjang. Namun, market juga sudah memberikan valuasi premium terhadap saham ini.
Artinya ekspektasi investor terhadap pertumbuhan perusahaan juga sudah cukup tinggi. Sementara dari sisi teknikal, harga saham masih bergerak dalam fase konsolidasi dan sideways. Belum ada sinyal bullish besar, tetapi tekanan jual juga mulai melemah. Artinya, market saat ini masih menunggu apakah UP mampu menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setelah IPO atau justru mulai mengalami perlambatan. Jadi untuk investor, UP mungkin lebih cocok dipandang sebagai saham konsumer defensif berkualitas yang sedang membangun fondasi harga baru setelah IPO. Karena kalau nanti breakout besar mulai muncul, potensi reversal tren menengah bisa menjadi sangat menarik untuk diperhatikan. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Kalau teman-teman suka analisa fundamental dan teknikal mendalam seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, karena di channel ini kita belajar menjadi investor yang lebih rasional, lebih sabar, dan lebih fokus pada kualitas bisnis, bukan sekedar ikut euforia market. Saya pamit undur diri.